Salam sejahtera, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran pada hari ini berjudul Khawatir yang Benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34, Tuhan Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran ini. Tuhan Yesus berkata, supaya kita jangan khawatir akan hidup kita, yaitu tentang apa yang akan kita makan, dan juga jangan khawatir akan tubuh kita, yaitu tentang apa yang akan kita pakai. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Artinya, jikalau Tuhan sudah menganugerahkan atau memberikan kita dengan cuma-cuma, yaitu kehidupan yang jauh lebih berharga, maka Tuhan pasti juga akan memberikan sarana untuk menopang kehidupan tersebut, yaitu makanan dan minuman. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita tubuh, maka Tuhan juga akan menyiapkan sarana untuk tubuh tersebut, yaitu pakaian yang kita butuhkan. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Artinya ini berbicara tentang bahwa kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan dan juga tubuh, Tuhan pasti juga akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelanjutan daripada kehidupan kita. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ini kita harus mengingat akan kebaikan Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga sudah memberikan yang begitu mahal bagi kita, Tuhan juga pasti tidak akan menyayangkan. Tuhan juga pasti akan menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, saudara, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kita berkenaan dengan kekhawatiran ini. Kita perlu belajar dari burung-burung di udara. Burung-burung di udara tidak menanam dan juga tidak mempunyai lumbung, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Demikian juga berkenaan dengan pakaian kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita belajar kepada bunga yang ada di ladang. Bunga di ladang yang dikatakan hari ini ada dan besok akan dibuang. Dan memang saudara, ada beberapa, pada umumnya rumput-rumput atau bunga-bunga yang ada di Palestina, saudara, itu memang umurnya rata-rata 1 hari. Hari ini ada, kemudian besok sudah dibuang. Nah, saudara, rumput yang menghasilkan bunga ini tadi, yang usianya sedemikian singkat, hanya 1 hari, tetapi sungguh diperhatikan oleh Bapa di sorga. Bunga yang ada di padang ini tadi, bunga yang ada di ladang ini tadi, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Namun, itu pun masih disempat didandani oleh Allah kita. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Salomo dalam segala kemegahannya, ketika Salomo menggunakan pakaiannya yang paling bagus, menggunakan semua pakaiannya yang paling bagus, itu pun tidak melebihi keindahan bunga ini tadi. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita adalah perihal kekhawatiran, Tuhan Yesus bukan melarang kita untuk bekerja keras. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk bekerja berat. Nah, bukan itu yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa kita sebagai orang beriman tidak perlu bekerja. Bukan berarti bahwa kita sebagai orang beriman lalu kita tidak berupaya sama sekali. Tidak demikian. Nah, saudara, justru kita perlu bekerja keras. Justru kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada tetapinya. Untuk hal apa kita bekerja keras? Nah, ini yang lebih utama. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau manusia pada umumnya, mereka bekerja hanya berurusan dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Manusia yang tidak mengenal Allah, mereka itu hanya berurusan dengan urusan-urusan jasmani. Nah, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu, yaitu masalah makanan, minuman, masalah pakaian, semua masalah-masalah jasmani itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, manusia pada umumnya memiliki irama yang
demikian. Bahwa manusia pada umumnya yang tidak mengenal Allah, mereka hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan jasmani saja. Mereka bekerja keras, mereka berjerih lelah hanya untuk mengumpulkan tentang kebutuhan jasmani mereka saja. Nah, itulah manusia pada umumnya. Itulah normalnya manusia. Itulah normalnya manusia yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, kita tidak boleh memiliki kehidupan normal yang sama dengan orang dunia. Nah, saudara, dan fakta memang telah membuktikan bahwa kenyataannya, bahwa banyak orang yang memang namanya Kristen, memang namanya orang beriman, tetapi irama hidup kita tidak lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita pun bersikeras, kita pun berupaya, kita pun tanpa kita sadari, sesungguhnya kita berjerih lelah hanya untuk perkara-perkara jasmani saja. Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini tadi, saudara, untuk mengingatkan kita, seharusnya kita bekerja keras untuk apa? Seharusnya kita berupaya untuk apa? Tuhan Yesus mengingatkan ya di dalam Matius pasal 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah jangan hanya bersusah payah untuk masalah-masalah jasmani, masalah-masalah yang bersifat sementara, tetapi berjerih lelahlah. Carilah. Kata cari ini berarti ada upaya, berarti ada perjuangan, bahkan juga ada jerih lelah. Ya, berjerih lelahlah, berupayalah, berjuanglah untuk hal-hal yang bersifat kekal, yaitu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah perkara-perkara yang kekal. Dan untuk itulah seharusnya kita berjuang. Nah, saudara, seringkali kita lupa. Seringkali manusia lupa bahwa manusia hanya memikirkan, hanya berjerih lelah, hanya memikirkan perkara-perkara yang bersifat jasmani, bersifat sementara. Nah, saudara, Tuhan Yesus kasihan melihat kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita. Jangan hanya berjerih lelah untuk perkara-perkara yang bersifat sementara ini. Yuk, kita berjerih lelah untuk yang bersifat kekal. Nah, saudara, sesuatu yang bersifat kekal ini sesuatu yang sangat mahal. Ini sesuatu yang sangat berharga. Saudara, kalau sesuatu yang sangat berharga, tentunya kita peroleh juga dengan harga yang mahal. Tidak ada barang di dunia ini yang mahal, yang bagus, yang harganya murah. Itu tidak ada. Semua barang-barang yang mahal, semua barang-barang yang bernilai tinggi, semua barang-barang yang berharga itu harganya mahal, ya. Atau semua barang-barang yang bagus itu harganya mahal. Nah, saudara, itu tidak bisa dibohongi, ya. Maka ada istilah mengatakan bahwa harga tidak bisa berbohong, gitu ya. Nah, saudara, barang yang berkualitas tinggi tidak mungkin harganya murah. Saudara, maka kekekalan kerajaan Allah dan kebenarannya itu nilainya tinggi, bahkan tak ternilai. Ya, itulah untuk menggambarkan betapa bernilainya kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Untuk itu, saudara, kita tidak mungkin raih dengan gratis. Kita tidak mungkin raih dengan sepintas. Kita tidak mungkin meraih kerajaan Allah dan kebenarannya yang sedemikian berharga itu, meraih sambil lalu atau sambilan, ya, tidak mungkin. Hendaknya kita jangan berpikir bahwa menjadi Kristen, kesulitan utama menjadi Kristen adalah mencari uang atau mencari nafkah pada umumnya. Nah, saudara, kita keliru kalau kita menganggap bahwa menjadi pengikut Tuhan, maka kesulitan utama menjadi pengikut Tuhan kalau kita menganggap bahwa mencari makanan, minuman, mencari kebutuhan jasmani, kita anggap sebagai pekerjaan yang paling sulit. Nah, saudara, memang mencari nafkah tidak mudah. Mencukupi kebutuhan kita tidak mudah. Tetapi saudara, bagaimana kita mencukupi kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwani kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu jauh lebih sulit. Itu jauh lebih sulit, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan cari. Jangan pernah mundur. Ya, Tuhan Yesus mendorong kita, carilah apa yang berguna.
carilah apa yang bernilai, ya, upayakanlah, berjerih lelahlah untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Mengapa kita berjerih lelah untuk sesuatu yang tidak bernilai tinggi? Mengapa kita berjerih lelah yang hari ini akan kita nikmati, tapi setelah itu akan lenyap karena dia memang bersifat sementara. Nah, saudara, apa artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apa artinya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya? Nah, saudara, ini berbicara bahwa kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Artinya kebenaran inilah, ya, kalau kita mencarinya dengan haus, dengan bersungguh-sungguh, seperti yang dikatakan oleh Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya orang yang lapar dan haus akan kebenaran artinya mereka menyadari bahwa kebenaran ini memang sulit didapatkan, ya. Bukan hanya sulit didapatkan tetapi juga sulit dimengerti. Nah, setelah dimengerti, kebenaran ini bukan hanya sulit dimengerti, tapi yang lebih sulit lagi adalah sulit untuk dikenakan. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan ini artinya saudara, kita harus sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ingin mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, itulah kebenaran. Dan ketika kita mengetahui isi hati Tuhan, ketika kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka sungguh-sungguh kebenaran ini akan memerdekakan pertama-tama pikiran kita, akan mengubah pola pikir kita, mindset kita. Dan mindset yang diubahkan ini akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Dengan kata lain saudara, kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya mengubah pola pikir kita saja, tetapi akan mengubah seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita akan berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah artinya bahwa kebenaran firman atau kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, saudara, jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya artinya kita menyambut, kita menyiapkan hati kita siap untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, siap untuk diperbaharui, siap untuk dibentuk, ya, siap untuk diperbaharui supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula adalah supaya kita sempurna sama seperti Bapa di surga. Dan manusia yang sempurna ini modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya artinya kita mempersiapkan diri kita. Kita menyambut perubahan daripada Tuhan. Kita menyambut pemulihan hidup daripada Tuhan. Kita menyambut pembentukan daripada Tuhan. Supaya kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Supaya kita menjadi manusia Allah atau man of God. Itu yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 11 saudara. Supaya kita menjadi manusia yang berwatak ilahi, ya, yang berkodrat ilahi. Itu artinya bahwa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain saudara, ini yang harus kita perjuangkan. Nah, maka kalau kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan semua itu. Semua itu maksudnya apa? Kita harus lihat konteksnya. Bahwa konteksnya adalah masalah makanan dan kebutuhan kita. Artinya, kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, kalau kita sudah membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, maka masalah-masalah jasmani, kebutuhan jasmani kita, Tuhan pasti akan berikan. Tuhan pasti akan tambahkan. Sebab kalau kita sudah menerima kebenaran, hidup dalam kebenaran, pasti hidup kita akan menjadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, berarti kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Berarti kita menjadi manusia yang bekerja keras. Bekerja keras untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Bekerja keras untuk sesuatu yang bersifat kekal. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, jangan hanya bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita bekerja dengan bertanggung jawab, kita bekerja dengan giat, kita juga bekerja dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kecerdasan daripada Tuhan. Maka semua kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, pasti
pasti Tuhan akan cukupkan. Sekalipun mungkin kita tidak perlu meminta-minta, tetapi otomatis Tuhan pasti akan cukupkan segala kebutuhan kita. Saudara, jangan salah mengerti ayat ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Sebagian orang Kristen menafsirkannya dengan keliru, dengan salah. Mereka menganggap bahwa kalau kita berdoa mengutamakan Tuhan itu artinya dengan berdoa, kalau kita muji Tuhan, ya, kalau kita mencari Tuhan dulu, maka Tuhan tambahkan itu kekayaan, berarti menambahkan mobil, menambahkan harta dan sebagainya. Itu salah, ya. Kita harus lihat konteks ayat ini tadi. Artinya bahwa mencari Allah dan kerajaannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini pun artinya adalah kita mempersiapkan hati kita untuk pemulihan, supaya kita dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, dengan demikian maka kita akan memiliki sesuatu. Kalaupun kita berbicara tentang kekhawatiran, ataupun kita berbicara tentang khawatir, maka kita akan memiliki khawatir yang normal. Khawatir yang normal atau gelisah yang normal. Sekarang yang kita persoalkan dalam hidup kita bukan lagi bagaimana tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tetapi yang kita pikirkan adalah, yang kita gelisahkan, yang kita khawatirkan adalah tentang kebutuhan rohani kita, jiwa kita, yaitu sudahkah aku berkenan di hadapan Allah? Sudahkah aku dikenal oleh Allah? Sudahkah aku diubah oleh kebenaran itu? Sudahkah aku memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran? Dan sudahkah kebenaran itu mengubahkan hidupku? Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Inilah yang harus kita gelisahkan. Khawatir yang benar atau kegelisahan yang benar membuat kita tidak mengkhawatirkan perkara-perkara jasmani atau perkara-perkara duniawi ini. Kekhawatiran yang benar atau kekhawatiran yang normal akan membuat kita terus memperbarui hidup kita, mengoreksi hidup kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Allah. Amin.